Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisundari Lia Oktaviani dari kelas 12 IPA 6, absen 28 dari SMA Negeri 2 Ungaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan sendiri adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Yaitu ada 5. 1. Laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah KAP atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ketiga, yaitu laporan laba atau rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca. Baik, yang pertama, laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi menunjukkan besarnya laba atau rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Laba atau rugi diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan akan mengalami laba. Jika hasilnya negatif, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ini adalah format laporan laba atau rugi. Biasanya pertama adalah seperti ini, nama perusahaan, laporan laba rugi, dan per periodenya. Biasanya itu adalah akhir bulan. Seperti di gambar ini adalah pendapatan, terus ada beban usaha, nanti itu bebannya dijumlah, langsung pendapatan dikurangi jumlah beban, itu nanti ketemu hasilnya, laba atau terjadi laba atau terjadi rugi suatu perusahaan. Ini contoh laporan laba rugi, yaitu Penjahit Gunawan. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Ini terdapat pendapatan usaha dan bunga, nanti dijumlah, terus yang beban-beban itu dijumlah, nanti total pendapatan dikurangi total beban, nanti ketemu laba bersih usaha tersebut. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Setiap akhir periode modal, pemilik akan mengalami perubahan karena adanya aktivitas atau operasi perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan tersebut memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian. Jika perusahaan mengalami laba, yaitu dengan modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price. Jika perusahaan mengalami rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Baik, ini adalah form untuk laporan perubahan modal. Biasanya nama perusahaan, terus laporan perubahan modal, terus per periode, biasanya itu adalah periode akhir bulannya. Nah, caranya itu adalah modal, terus laba, terus price, terus nanti ada hasil modal akhirnya. Biasanya laba dikurangi price, nanti modal awal dikurangi hasilnya tadi pengurangan. Nah, itu dihasilkan modal akhir. Nah, ini adalah contoh formnya untuk laporan perubahan modal. Baik, ini adalah contoh untuk laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, yang pertama kan seperti biasanya adalah nama perusahaannya, Penjahit Gunawan. Nah, yang kedua itu biasanya ada laporan perubahan modal. Terus ada untuk periode yang berakhir pada bulan 31 Desember 2019. Nah, biasanya modal awal, terus ada laba atau rugi, terus price tuannya. Nah, nanti laba dikurangi price-nya, nanti dapat hasilnya. Nah, modal awal dikurangi hasilnya tadi, nanti bakalan ketemu hasil modal akhirnya. Yes. Oke, baik. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, formnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Ini adalah format neraca. Biasanya adalah nama perusahaan, neraca, terus per periodenya. Biasanya itu adalah tanggal akhir bulannya. Nah, untuk sebelah kanan adalah aktiva. Biasanya ada aset. Asetnya itu adalah aset lancar, aset tetap. Biasanya adalah yang ditulis pertama adalah aset lancarnya dulu, baru aset tetapnya langsung dijumlah keduanya. Untuk yang sebelah kanan adalah pasiva. Pasiva adalah isinya adalah kewajiban dan modal. Biasanya kewajiban
biasanya itu adalah untuk utang jangka pendek dulu, terus jangka panjang, terus itu modalnya nanti dijumlahin. Kalau sebelah kanan dan kiri itu sama, yaitu aktiva sama pasifanya sama, berarti itu adalah laporan yang sudah benar. Ini adalah contoh neraca, yaitu penjahit Gunawan. Seperti yang bisa kita lihat adalah neraca periode 31 Desember 2019 ya, bukan 2018. Nah, yang kanan adalah yang pertama ada aset lancarnya, terus aset tetapnya. Nanti keduanya dijumlah. Untuk yang sebelah kirinya itu adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, biasanya liabilitasnya itu adalah untuk jangka pendek dulu, langsung jangka panjang, terus modalnya, dan nanti keduanya itu dijumlah. Kalau kanan kirinya sinkron, berarti itu laporan Anda sudah benar. Baik, itu adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.